Nah, ini Apa tuh? Coba lihat. brownies, tapi bentuknya biskuit. Enak. Enak, produk barunya Mutual Bake. Enak. Enak, tipis Brown. gitu. Jadi kayak Brownies. chips. It's a chips. Brownies tapi biskuit. Mm-mm. Enak. Enak. Jadi Brownies itu kan nggak berat rasanya. Very light. brownies itu soalnya gue justru suka karena chewy-nya. Hmm. Ya kan? Mm-mm. Ini memang sengaja dibikin untuk ringan lucu gitu. Oh. Tiba-tiba gue pagi-pagi makannya beginian. Iya, nggak lo gunting ya lo robek ya itu ya? Iya kan ini memang dibikinnya begitu. Oh, digunting biar rapi. Selamat pagi teman-teman sekalian. Tadi ada yang langsung drop komen gini. Aku dari Sapporo loh, bela-belain nonton. Wow, Sapporo. Gue tuh kagum-kagum ya. Berarti maksudnya gue gini, kan TikTok itu baru buka tuh kemarin. Berarti para seller-seller TikTok Shop, para seller-seller itu kayaknya udah tahu ya. Menurut nggak tahu ya gue, tapi kayaknya sih udah diinformasi. Cuman mereka suruh NDA, non-disclosure agreement, supaya nggak bilang-bilang dulu. Soalnya udah pada langsung jualan yang kayak udah siap gitu loh, Wet. Yang kayak udah langsung, udah deh gitu, udah langsung pada jualan. Oh udah dapat email, semua udah langsung jualan. Yang pada biasa jualan tuh jualan. Gue tuh sampai yang gini loh dalam hati gue. Santai boleh nggak sih santai? Lo soalnya bukan part dari TikTok itu kan, TikTok Shop. Don't get me wrong, gue juga suka bikin Bukan, konten maksudnya afiliasi lo bukan gitu-gitu. Cuman yang lo lain bukan tuh, ini. ya lo Lo ngegas banget sih Beb gitu. ya iyalah. Namanya orang jualan ya, Bo. Iya, sama TikToknya kan juga harus langsung aktif. Kayaknya lu. Padahal kan kita tuh berarti mereka tuh cuman break berapa lama? 3 bulan kan? 3 bulan. Nggak berkurang deh kekayaan lo yang miliaran itu dengan lu break 3 bulan. Santai boleh nggak sih santai? Kita tuh bisa nggak sih jualan di sini? Di mana? Di kita, di live kita. Bisa. Lu sematkan keranjang kuning. Di mana coba? Nah, gue tuh udah lupa ya. Nah, ini kayaknya bedanya bisnis sama private deh. Coba ya. Oh ya? Add products you can feature in your life. Nah, gue bisa. Tuh. Nah, gue Mana bisa. coba? Coba lo masukin satu. Nih yang tadi terakhir gue baru kutek ya. Coba. Tuh, muncul nggak? Oh iya. Wow. Ada keranjang Kutek aku. kuning di bawah. Kutek aku. Oh ya ampun. Kalau Iwan nggak tahu bisa apa nggak? Kan bukan gue yang host, harus yang host. Oh. Iya, Iya. ada keranjang kuningnya hebat loh. Terus di kalau udah buang Ada yang buying. Oh my Masa? god. Gak jadi deh, tadi baru gue mau remove. Nah ini kutek tadi baru gue pakai tadi pagi, terus gue lagi benah-benah ini. Kampret. Gak ada agreement sama gue. Hey, kita siarannya berdua. Hey. Loh kan nyoba, namanya nyoba. Siapa Ih, tuh? ada yang beli lagi. Ya ampun. Gila ya orang tuh emang impulsif, tapi bagus ya warnanya ya. Dan gue, Hey, tidak ada kesepakatan. Hey. Lo bagi dua komisi lo sama gue, awas ya lo. ya Allah, komisinya juga cuma 2.000 perak, monyong. Warnanya nice ya, nice banget. Olive tuh ya, olive ya. No. Oh, apa ya tadi? Nomor 18. Oh, Forest Fog. Oh, Forest Fog. Ini merek jenglot itu ya. Inglap! Inglap! Emosi banget pagi-pagi. Gue kirimin nih alat tensi nanti. Ada apa-apa. Apa? Kemarin mas sayang, emang TikTok tuh udahlah ya, gimana gitu ya.
Eh, Gimana gimana? Kemarin gue posting video. Emang gue tahu si Iwet, gue tuh udah keriput ya. Dan gue kan nggak pernah menutupi gue keriput ya. Terus komentar pertama yang masuk adalah, cookies yang dimakan belum ada di TikTok. Nanti deh ya. Komentar pertama yang masuk ini, Masya Allah, itu Dave Hendrik udah jadi nenek-nenek. Terus gue bales, iya nih, aku tuh menua. Oh kak, ternyata kamu tua sekarang. Bawa panjang. Gak, gini. Gue cuma mau komentar gini ya. Ini sama aja sebenarnya dengan pada saat lu, Becky, Tante Oki ya, apa cuan-cuan gitu, nonton filmnya Leonardo DiCaprio, terus kalian semua ngobrol kalau Leonardo DiCaprio tua. Iya bener. Gak cakep dia ya, udah tua dia ya, beda sama si Gora ya. Nah, Bener. Bener. sama. Betul. Itu yang ada di kepala gue. Ini sama kayak waktu gue nonton film sama Becky, gue ngomentarin Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio udah tua. Iya. Ya sama, cuma bedanya ini komentarnya direct. Kalau gue nonton di bioskop, gue Iya. komentarnya ke layar, Leonardo-nya nggak denger. Ya, tapi kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba Leonardo DiCaprio juga suka mendapatkan DM atau komen di Instagram yang cerita soal itu. Yang komentar soal itu. Yang bikin sebel lagi ya, Wet ya. Gue tuh kan belum 50 loh. Ya, Gue tuh baru 46. terus, Terus kemarin kan gue diwawancara Insert, gue dicerita ya. Terus belum. host Insert memperkenalkan gue sebagai presenter lawas kepala 5. Gue tuh belum kepala 5, bagian lawasnya gue setuju. Memang gue udah lawas ya. Lu semua masih jabang bayi, gue udah MC. Oke? Iya. Gue belum kepala 5 nih. Gue tuh masih 4 tahun untuk nyampe di kepala 5. Halo. Oh udah dibahas kemarin. Ih maaf ya udah tua. Masa gue nggak denger? Oh maaf om. Nggak udah. Tapi gue gini ya, kalau gue ya, udah nggak usah dipermasalahin, karena biar gimana pun juga udah tua juga anyway. Emang. Gue juga tahu gue udah tua. Cuma maksud gue nggak usah di highlight kayak kalau gue udah tua. Gak bisa, Bo. Nggak usah ya. Gak bisa. Itu juga sama kayak pernah gue ketemu sama Winston sama William, ownernya IDN Times. IDN Times. IDN, founder sama owner, mereka bilang gini, wah beda nih kalau Mas Iwet kan veteran media. Emang udah lah ya, kita tuh udah veteran. Iya. Tapi kalau veteran Di sebuah berarti kita tuh udah legend. pensiun. Bukan pensiun, legend. Jadi veteran itu ternyata bukan lo udah pensiun, tapi memang seseorang yang sudah sangat berpengalaman, seasoned ya istilahnya ya. Gitu. Ya udah deh. Iya. Jadi ya udah, terima aja. By the way, selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi. Kalau ada yang tertarik sama kuteksnya Dave, silahkan klik keranjang kuningnya. Emang sih ya? Kita Dia nggak hilang jualan. lama-lama. Apa? Hilang lama-lama. Kok hilang? Kenapa bisa hilang? Kayaknya setelah beberapa saat produk yang dipin gitu akan gone. Ini udah kok, masih ada dia. Oh gitu. Tuh, masih. Ya udah gue hilangin Masih. ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Taruh aja, sambil kita cobain aja ya, kita tes karena it's very interesting untuk kita bisa testing gitu. Cuma kalau gue pagi hari ini gue sebenarnya pingin meng-highlight sedikit debat capres semalam. Gue nggak akan cerita soal isinya, lalu gimana penampilan dari para capresnya, terus kemudian isi gagasan segala macam, no. Tapi yang mau gue highlight adalah I envy Kiki Saputri. Emang kenapa Kiki hostnya? Enggak, bukan. Gue nggak membahas sama sekali apa yang ada di layar, ya, hostnya apa segala. Gue nggak akan membahas itu sama sekali karena gue takut akan jadi politik. Tapi gue jujur iri banget sama Kiki Saputri karena Kiki itu justru gue melihat dia ngepost di X-nya, Bo, di Twitternya. Heeh. Menurut gue keren.
Komentar-komentarnya dia di Twitternya itu bagus. Dan nggak tahu ya, menurut gue juga dia agak sedikit merak tuh, kayak dia emang mau menunjukkan wawasan, hasanah segala macem. Tapi komentar-komentar dia pintar. Komentarnya dia pintar, dan dia bisa dengan sangat terbuka memuji, kemudian dia bukan mencela, tapi mungkin lebih tepatnya adalah mengomentari dan santai. Iya. I like it. Gue bener-bener gini, gila. Gue iri. Karena lo kebayang nggak kalau gue yang melakukan itu, bisa jadi gue akan langsung dihujat, satu. Lalu kemudian yang kedua adalah gue mungkin akan langsung dijudge. Kalau milih yang ini, kalau milih yang itu, gitu. Sementara Kiki itu kayak santai aja, dia ngepost gitu di Twitternya, dan itu thread gitu, banyak tweetnya. Terus dari postingannya, lu bisa membaca nggak kalau sebetulnya she is leaning towards somebody? I can tell, tapi kemudian mungkin juga belum tentu benar. Tapi I can tell gitu bahwa dia tuh kayaknya arahnya kemana tuh, gue bisa melihat itu. Tapi semuanya halus gitu, Dave, halus gitu. Terus dan dia bisa yang kayak ketika dia memberikan pujian, terus kemudian dia mengkritik pasangan berikutnya, nanti dia bisa di berikutnya ada lagi dia muji si pasangan yang tadi dia kritik. Jadi setiap orang kayak dapat giliran, dan semuanya tuh komentarnya bagus dan cerdas, bukan yang cuma nyinyir. Nah itu dia, bukan nyinyir. Nah, gue suka itu. Itu dia. Poinnya. Itu dia. Iya. Itu dia. Jadi nggak cuma nyinyir. Enggak bagus. Gua sampai I envy her. Dia bisa mengartikulasi komentarnya, kritikannya dengan baik, dengan cerdas, dengan menghibur. Keren. Ya. Sama gue sih lihat snippetsnya aja tuh di TikTok. Gue pernah bahas kan sama Iwet gitu ya. Sekarang tuh mereka tuh mengemas politik tuh dengan cara yang jauh lebih rileks ya. Jauh lebih komedik bahkan. Iya kan, ada yang joget-joget di atas panggung gitu. Itu udah bapak-bapak loh, Nek, joget-joget gitu. I can imagine it's very difficult for him to swallow his pride gitu, disaranin sama timnya, Bapak joget-joget ya gitu. Terus Iwet bilang, "Iya, Dave, itu memang sengaja gitu." Iya, Wet ya. Untuk menyasar anak-anak muda bahwa politik itu sekarang lebih casual, politik. Iya, ada certain image yang harus diruntuhkan, makanya kemudian dibikinlah gitu joget-joget itu. Cuma kemarin juga gue sempat lihat tuh, gue terpapar satu postingan yang bilang bahwa politik riang gembira itu dia bilang katanya menyesatkan. Ada yang bilang juga komentar seperti itu. But anyway, semua orang kan bebas ya membuat komentar gitu. Cuma gue Kiki Saputri sih, gue keren. Nih, speaking of nyinyir ya, kan kita memuji bagaimana Kiki Sapitri Kiki Saputri. Tadi gue bilang Kiki Saputri, gue ke Kiki Savitri. Komentar orang, Kiki Savitri lo kata. Kiki, kan kita memuji bagaimana Kiki. Gue ada komentar yang bagus, gue mau bacain. Tunggu. Ya, silakan. Kan kita memuji bagaimana Kiki Saputri dapat memberikan berkomentar, dapat memberikan kritik tanpa nyinyir. Ya. Sebetulnya kan kita banyak melihat orang-orang berkomentar di sosial media tidak hanya mengenai politik ya, mengenai apapun. Ada orang punya masalah, lu ikut komentar, campaign Zara, lu ikut komentar, tapi baunya tuh nyinyir. Jadi memang nyinyir itu jauh lebih mudah dilakukan ketika kita menyampaikan kritikan. Pertanyaannya, ini dari Ilva, I like it. Speaking of nyinyir, menurut kalian, kalau kritik harus disertai saran nggak sih? Kritik harus disertai saran. Kalau kemarin sih mungkin yang Kiki Saputri lakukan tuh bukan kritik kali ya, komen ya. Tapi komentar. Kalau kritik apakah harus disertai dengan saran untuk mengimbangi, karena bisa jadi kritik pedas ya.
eh wah, bagus juga nih pertanyaan. Terus gue bingung, gue terdiam. Apakah kritik harus disertai dengan saran? Gue tuh gini, Bo. Kalau misal dikasih saran tuh takutnya jatuhnya jadi kayak menggurui. Hmm. Hmm. Loh, ya. Kalau menurut gue, Hmm. kalau menurut gue begitu. Oke. What do you think? Nah, gue baru mau bilang, tanya dong gue. Sabar dong. Menurut gue ada dua jenis kritik. Tergantung lu mau menyasarnya, level kritikan lo jenisnya jenis apa. Kritik aja tanpa saran yang kemudian kita anggap sebagai nyinyir, gaya penyampaiannya leans toward negativity. Tapi ada kritik yang menurut gue jauh lebih elegan yang disertai oleh saran. Karena kalau in my opinion ya, karena menurut gue ketika lo menyampaikan kritik, sebetulnya kan at the back of your head, lo tuh tahu kenapa lo menyampaikan kritik karena hal tersebut. Kenapa? Oh, violating produknya nggak ditaruh. Oke. Kenapa? Kan kalau ngepin produk gitu, produknya harus dikasih lihat di layar. Terus jadinya gimana? Udah gue remove. Bawel lo ah. Jadi Gimana? produknya harus di situ gitu. Emang iya? Nah itu tadi gue dapat notification Oh gitu, ya udah, oke, lanjut terus. gitu. Tergantung. It depends what kind the level of criticism that you want to portray gitu. Kan kalau lu menyampaikan kritik sebetulnya kan at the back of your head lu tuh tahu oh ini harusnya begini nih gitu. Nah, akan lebih manis dan elegan kalau lu menyampaikan kritik dan lu juga menyampaikan sarannya. Alangkah lebih baik apabila gitu loh. Ya. Gitu. Oh. Jadi berarti harus disertai dengan saran Iya, makanya kan it goes together kan in the same bracket, kritik dan dan saran. saran. Jadi kasarnya, lu jangan cuma bisa nyinyir kritik doang dong, kasih saran. Kan saran kan untuk perbaikan gitu. Jadi ibaratnya adalah eh, nyinyir itu terjadi ketika hanya mengkritik tanpa ada sarannya. Mm-mm. Oh. Lebih mudah terdengar nyinyir ketika lu kritik sesuatu tanpa saran. Oh. Oh. Saran itu kan juga bisa juga bentuknya itu informal ya. Iya. Nggak perlu sesimpel kayak gini. Harusnya, itu kan sebetulnya Iya. saran. Iya. Biasanya itu kan saran. Iya. Kan lebih baik kalau itu kan saran. Iya. Iya. Oke. Setuju nggak? So kritik better with saran ya. Kalau nggak jatuhnya nyinyir. Mm-mm. Kalau evaluasi, Evaluasi Mama Yu Gambreng. Anjir. Evaluasi Mama Yu Gambreng. nggak ada yang main gitu lagi anak zaman sekarang. Ini serius gue. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya review sebuah project, event, atau sebuah apalah gitu, itu harus dikasih saran juga nggak? Ya, baiknya kan kalau lu mengevaluasi project gitu, ya, speaking of that matter, bukankah lu pengen orang yang lu evaluasi dapat memperbaiki hasil evaluasi lu? Hasil evaluasinya, dan menurut gue, lu mengevaluasi orang dan lu tidak memberikan saran, base evaluasi lu tuh dipertanyakan gak sih? Oh, iya, benar sih. Iya. Oke. Dan it beat the purpose. Why do you need to evaluate it if you don't want it to improve? Iya. Setuju. Kenapa dievaluasi kalau lo nggak pengen ada improvement? Kalau lo pengen ada improvement ya lo kasih saran dong. Iya, betul. Setuju. Oke. Bagus. Lumayan. Benar. Iya, agak pinter loh hari ini. Lumayan ya. I think it's the chips lagi deh. Iya. Tapi iya ya.
ngomongin soal kritik, berkomentar, mungkin secara garis besar adalah komentar gitu ya, berkomentar, lalu kemudian memberikan kritik, mengevaluasi, itu ternyata memang sebuah skill ya, dan ada tata caranya, ada aturannya, gitu ya, bahwa sekali lagi supaya tidak hanya sekedar menjadi komentar kosong, tidak hanya sekedar menjadi sebuah nyinyiran, maka sebuah kritik atau evaluasi harus disertakan dengan saran. Lalu kemudian bagaimana cara menyampaikannya, karena let's admit it, mari kita sama-sama akui bahwa tidak semua orang mudah dan bisa menerima kritik dan saran. Betul. Ya, Nah, nggak gue tuh semua orang. gue pernah tulis pengalaman gue mengenai kritik. Kenapa sih lu nggak mau kalah ngelihat gue makan chips, lu juga ikutan makan? Gue nggak makan, gue mau bikin kopi. Oh, canggih banget kopinya. Kalau kopi gue tuh bubuk gitu, kapal api. Emosian banget pagi ini loh, kenapa sih? Hah? Ada apa semalam? Coba cerita. Ih, violation loh lo. Buka-buka Nancy. Nah, nggak, gue pernah tulis pengalaman gue mengenai kritikan di kolom gue Diary Dave yang terbit setiap bulan di majalah Harper's Bazaar, walaupun gue nggak mendapatkan pengakuan resmi dari majalah tersebut. Nggak Ada, gila. Gua Gila ya lo. Gue bercanda. Terus? Dulu web bicara mengenai kritikan, dan orang tuh beda-beda loh. Ada orang yang suka dikritik secara terbuka, ada orang yang suka dikritik in private. Makanya Iya. kan kita tahu istilah yang bilang gini, praise in public, kritik in private. Iya. Bener nggak? Wait, praise in public, kritik in private. Oke, carry on. Jadi- Menarik nih, gue seneng nih. Terus? Kalau mau memuji orang, do it privately. Lu mau Public. Kalau memuji. Sorry. Publicly. Lu mau Iya. memuji tim lo, lakukan di depan orang. Ya. Orang tuh senang dipuji, orang lain dengar, lihat, dapat pengakuan. Ya. Tapi kalau Iya. lo mau kritik, do it in private. Karena orang tuh merasa diserang sebetulnya. Semanis-manisnya lo menyampaikan kritik. Itu hal pertama, pengalaman pertama ketika gue belajar bekerja, Iwan. Jadi waktu gue mulai bekerja kan gue sebagai penyiar radio. Hari pertama gue bekerja, station manajernya, gaya kepemimpinannya tuh seperti itu, very loud. Halo, yang ngomong di sini mukanya. Enggak, gue lagi mikir. Ini ya, dari tadi pagi nih orang, gue samperin nih ke apartemen lo, gue tanya ada apa sih lo? Terus? Jadi station manager tempat gue kerja Very loud. menegur salah satu penyiarnya berbuat salah on air di depan semua orang. Jadi lagi siaran dibuka gitu pintu siarannya. Oh lo tuh ya, udah gue bilangin kalau siaran jangan bla 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 bla. Terus kita semua tuh nontonin gitu. Nah gue tuh sebagai anak yang baru mau ngelamar, gue takut kan Iwet. Karena gue nggak suka dan gue tidak dibiasakan oleh kedua orang tua gue ditegur di depan orang. Jadi ketika wawancara kerjaan, hal pertama yang gue sampaikan kepada my future employer at that time adalah, Bapak saya cuma mau bilang, saya nggak punya pengalaman kerja, you can do anything to me, except one thing. Apa itu? Kalau saya berbuat kesalahan, saya minta Bapak untuk tidak melakukan apa yang saya saksikan Bapak lakukan kepada orang tadi. Saya nggak bisa Pak, dimaki, diomelin, dikritik di depan orang banyak. That is not how I am raised at home. Dan secara pribadi, I don't think I can handle it. Kalau saya berbuat salah, Bapak panggil saya ke ruangan Bapak, atau Bapak ajak saya karaoke, saya duduk di pangkuan Bapak, saya nyanyikan. Hey! Nggak gitu. Balik, rewind. Ya, boleh. Play. Bapak panggil saya ke ruangan Bapak, saya duduk di depan Bapak. Salah, nggak gitu. Oh, duduk di depan. Oke. Ya masa gue duduk di belakang? Ya benar. Ya boncengan dong jatuhnya ya. Saya duduk di belakang Bapak,
terus kita pergi ke Monas. Loh, mau ke Monas? Nggak jadi dikritik, nggak jadi ada review. Diajak jalan-jalan ke Monas. Tiba-tiba nonton air mancur Monas. Nggak jadi review. Enggak jadi review. Mending di Monas tiba-tiba ngeng gitu. Kok nyampenya Pondok Gede. Cuy, dibawanya ke Lubang Buaya. Nyampe di Lubang Buaya gue dijorokin. Gitu. Sana kamu renungi kesalahan kamu depan lubang buaya. Bertemu sahabat lama. Aduh bego. Bapak panggil ke ruangan saya. Bapak duduk di kursi bapak. Saya duduk di belakang bapak. Kita pergi ke Monas. Ngeng. Aduh, ampun ya. Intinya gitu. Intinya gitu. You get the point lah ya. You get the point lah ya. Gue tuh nggak suka gitu dikritik di depan orang. Nah mungkin ini berguna buat teman-teman. Maksudnya gini, kan sekarang banyak sekali orang yang suka bikin konten mereview yang menyampaikan kritik, iya kan? Kebayang ya, secara teori memang nggak ada yang suka dikritik publicly. Jadi, look at when you need to criticize somebody publicly, bikin konten, do it nicely. Do it nicely, karena biar bagaimanapun semanis-manisnya kritik lo, orang yang menyaksikan kritik lo pasti tersinggung, Jack. Iya. Iya, itu sama seperti buku sebentar. Judulnya adalah Haimin Sunin, lu kalau udah bahas buku udah cuma Haimin Sunin, nggak ada berkembangnya buku lo. Demi Allah ini bukan, demi Allah bukan. Makanya gue lagi nyari contekannya karena gue lupa judulnya sama penulisnya. Nah lu ngomong, tadi kan ada yang bilang gini, tapi kritikus makanan belum tentu nggak selalu dia bisa masak. Kritikus bola, komentator bola, nggak selalu dia bisa main bola. Memang kita tidak membicarakan masalah itunya, tapi how to yang kita bahas adalah delivering the critic. Gitu. Nggak ada bukunya, lupa gue. Tapi itu salah satu ilmu yang gue baca di buku How to Influence People ya, kalau nggak salah ya. Atau pokoknya ada deh buku tentang public speaking gitulah. Itu sangat terkenal. Dale Carnegie. Apa? Yang nulis Dale Carnegie. Bener ya judulnya? Betul, How to Influence People. Karena dia adalah orang pertama yang menulis buku How to untuk public speaking. Sehingga dia banyak disebut sebagai Father of Public Speaking. Oke. Bab pertama di situ disebutkan adalah bahwa sifat dasar manusia itu senang di-acknowledge. Tap. Bahasa tubuh lu tuh udah kayak orang tua loh, Wet. Bodoh amat. Emang gue udah tua. Gue ngomong tadi lu tuh gini. Lu tuh mencodongkan kuping lu ke gue. Lu udah gila, lu kayak opa-opa. Bodoh amat, capek gue. Boleh nggak nih gue lanjutin nih? Oke, lanjut. Oke. Bapak siapa tadi namanya? Dale siapa? Kodel. Dale, mana sih tuh? Di situ Dale Carnegie. Oke. Dia bilang di situ bahwa sifat dasar manusia itu adalah butuh acknowledgement. Senang dipuji. Iya kan? Ya, senang dipuji, butuh acknowledgement. Sehingga dari sini memang ya turunannya adalah ketika kita memberitahukan sesuatu yang tidak enak terkait dengan orang tersebut, seperti misalnya mengkritik, itu jangan di depan umum. Iya. Ya. Oke. Oh, itu nggak baik ya? Nggak baik, Bo. Yang nggak baik. Jangan. Tahan diri untuk tidak melakukan itu. Yang lucu kemarin adalah gue lagi live TikTok. Ada salah satu panitianya. Dia pikir gue sedang tidak live. Dia pikir tuh live tuh bisa di live mati nyala. Dia teriak-teriak ke gue ngasih saran. Dia itu harusnya jangan di sini di situ. Gue cuman liatin. Ini gue masih live. Nyet.
nggak bisa nunggu nanti lu ngasih saran. Terus Ya udah. Tim Bazar cuma gini, Mas masih live. itu orangnya siapa? Oke 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 oke. Memang terkadang kita tuh paling nggak tahan diri untuk berkomentar, untuk kasih kritik, apalagi ketika kita tuh in a certain position, kita merasa kita tahu, kita merasa kita paling tahu. Apalagi kan era sosial media itu, menurut aku ya, social media value your point of view very much. Terus orang-orang jadi kebablasan gitu. Boleh, lu mau bikin konten, lu mau menyuarakan, you want to voice your opinion, boleh, monggo. Ya, Berhati-hatilah, sampaikan dengan cara yang elegan dan manis, karena biar bagaimanapun, nobody like to be criticized in public. Nobody, bitch. oke. Bertanya lagi. Kalau sifatnya review, itu gimana? Review bukankah disampaikan in private? Emangnya review di podium? Nggak, misalnya reviewnya review event, review pekerjaan, bukan perorangan. Oh, the whole team. Iya, Iya. Tapi kan lu review tim itu seluruh tim yang terlibat ada di dalam ruangan itu dong. Lu nggak review tim di food court yang banyak orang nggak kenal, atau di ruang makan yang tempat kantor lalu lalang, ya kan? Iya, maksud gue konteksnya tetap masih di dalam. Ya pokoknya sederhana itulah. Gue bayanginnya tadi begitu private tuh kayak ya itu tadi. Bapak bawa saya ke ruangan Bapak duduk di kursi Bapak, saya duduk di belakang Bapak, kita boncengan. Gue pikir begitu. Ya kan lu udah gede, ya lu terjemahkan sendiri lah. Bagaimananya? Lu mah kayaknya kalau lu mah sebenarnya free consultation deh ini. Lu tuh banyak mikir buat lu aplikasikan ke dalam kehidupan lo kan? Karena gini. Gue tuh tipikal yang Tuh. Win bilang gini, dikritik atasan di depan semua staff, then it's time to move on. Sebulan kemudian gue resign. nah itu dia. Gue adalah tipikal atasan yang seperti itu. Apa? Gue bisa mereview pekerjaan kinerja dalam weekly meeting. Oh iya. Nah, nggak apa-apa Iwet, if you have to, nggak apa-apa. Tapi, in your heart, please know, nobody likes to be criticized in public. Jadi kan kalau lo mengetahui itu, lo jadi agak sedikit ngerem kan, untuk pedes. Iya apa nggak? Iya. Oke. Iya kan? Oke. Anyway, Makanya weekly meeting tuh itu dia kategorinya. Itu private nggak sih? Karena gini, Karena gini. eh ini sebenarnya juga nggak perlu gue ceritain di sini sih, tapi ya oke lah. Ya banyak yang akhirnya jadi sakit hati gitu. Tapi konteksnya gue selalu pekerjaannya, bukan orangnya. iya. Ya, itu kan nomor satu. Itu udah aturan dasar bahwa ketika lo mengkritik, ketika lo memberikan evaluasi, itu evaluasi pekerjaannya. Ya, apakah bisa itu resultnya, prosesnya, ya kan? Supaya kalau tujuan gue tuh pure bahwa supaya ini terkomunikasikan dengan baik dan antar departemen tuh tahu. Boleh. Itu objektifnya. Tapi tetap aja disalahartikan. Dan yang menangkap tuh rasanya seperti dikritik di depan publik. Gitu. Dan tidak suka, sakit hati. Gitu. Sementara kan tadi rumusnya adalah in private, do it in private. Kalau di private tuh artinya gue harus ketemu sama si A, si B, si C, terus gue ulang pesannya. Sehingga di kepala gue nih jatuhnya jadi tidak tidak ringkas gitu. Time efficient. I get it, bitch. Betul. Bukan, kalimat bahwa praise in public, criticize in private, itu tuh maksudnya kayak ground rules manusia aja, Iwet. Iya. Sadari bahwa nggak ada orang yang suka dikritik secara publik. Iya. Jadi
kalau lu time efficiency sake, lu harus mengkritik, mengevaluasi di rame-ramean, do it. Tapi karena lu menyadari bahwa orang itu nggak ada yang suka dikritik secara publik, lu Betul. agak menjaga nada pencapaian, intonasi, Iya, pilihan iya, iya. kata, gitu loh. Iya, iya. Iya, iya, iya. Seperti yang tadi gue bilang, karena semanis-manisnya kritikan dan evaluasi lo, ketika Iya. lo menyampaikannya in public, orang yang Iya. terima pasti akan nyes gitu. Jadi, Paham. iya, you put extra effort. Iya. Memilih pilihan kata, intonasi, use your Iya. smiling voice, Iya. gesture, bahasa tubuh. 70% dari komunikasi itu kan sebetulnya bahasa tubuh, Nek. Betul, 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 betul. Setuju, 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 setuju. Cuma ya itu tadi sih. Em, Kalau gue, ya, gue setuju, gue sadar betul dengan itu dan gue paham betul. Cuma yang susah adalah kadang-kadang gini, ketika udah terlalu banyak kesalahannya, lo jadi nggak bisa menahan emosi lo, sehingga menyampaikannya keluar tuh jatuhnya memang jadi keras. Iya, itu dia. Iya, karena kayak gini, ini kok berulang terus-terusan, Iya. kok nggak inget-inget gitu. Itu tadi ada yang bilang ini, Kak, gimana kalau bos suka mengkritik tapi nggak pernah memberikan saran, dia selalu bilang pikir sendiri. Nah, mungkin karena kamu udah keseringan dikasih saran sehingga kelamaan kamu tuh kayak anak kecil yang selalu disuapin, nggak bisa mikir sendiri. Iya, Jadi iya. bos lu pengen lu punya inisiatif, bener nggak sih? Iya, itu dia. Maksud gue gini ya. Tadi kan banyak banget tuh yang tulis di kolom komen gitu ya, bahwa nih bos gue harus denger nih, bos gue harus denger nih, bos gue harus denger nih. Aduh, emang nggak ada orang yang suka bos gue suka melakukan itu segala macam. Cuma maksud gue gini, mari kita berpikir dari dua sisi juga yuk, boleh nggak? Kenapa gue tadi cerita my part? Oh. Supaya mungkin ada sedikit tambahan insight gitu, bahwa kadang-kadang gini loh, bos lo juga capek kali ngasih tahu melulu. Ya, kayak ini kan minggu lalu udah gue kasih tahu ya. Minggu sebelumnya juga udah. Dari cara yang sangat halus, teguran private, akhirnya sampai dia ngomongnya di publik dan ngomongnya keras. Itu tuh kayak udah satu rentetan yang panjang banget, kok nggak berubah-berubah. Mesti pakai cara apa lagi nih gitu. Sehingga akhirnya meledak. Sehingga akhirnya jatuhnya kayak nyerang. Gitu loh, maksud gue. Jadi both side tuh jadi paham. Oh iya ya, mungkin juga si anak buah gitu ya, bahwa oh iya ya, kayaknya gue juga ndablek juga sih ya. Udah diminta A, diminta B berkali-kali, kok gue ulang juga gitu. Ya, tapi Dave, gue setuju sama part lo ketika bilang bahwa lo pikir sendiri. Gue pribadi, gue sebel sama atasan yang seperti itu. Tapi dan gue selalu berusaha. Jadi gini, gue tuh tipikal yang kalau gue nggak suka sama atasan gue dengan caranya dia, gue akan berusaha sekali untuk tidak melakukan itu kepada bawahan gue, kepada tim gue. Makanya kadang-kadang tuh ketika gue memberikan arahan gitu ya, slash bahasa gampangnya perintah, gue selalu udah pikirkan tuh bahwa kalau gue mau minta ini, gue udah tahu caranya begini, tanpa harus gue kasih tahu. Karena once nanti tim gue nanya balik ke gue, itu caranya gimana ya, gue udah bisa jawab, sehingga nggak akan keluar kalimat pikir aja sendiri. You know what I mean? Iya kan? Jadi ya kadang-kadang tuh juga ya balik lagi ya, mungkin karena pressure, karena beban pikiran, keluarnya jadi kayak gitu, suka kasar gitu. Iya. Ini kan sebetulnya aksi dan reaksi ya. Menurut gue ini to broaden our minds gitu ya. Kadang-kadang anak buah yang kayak kesannya nggak pernah mikir sendiri, itu tuh juga karena dibiasakan oleh nature pekerjaan di kantornya mungkin. Jadi setiap kali si anak buah melontarkan ide, mencoba mengambil keputusan, tidak diindahkan oleh si atasan. Jadi lama-lama si anak buah mikirnya, ya udah deh, gue meneng aja deh, daripada tiap kali gue kasih ide, gue ngomong, lo nggak pernah, nggak,
you never take my advice into consideration kan? Udah gue cicing we gitu. Terus kan jadi terbiasa dong ini si anak buah untuk tidak mengambil keputusan, minta disuapin aja. Ya udah deh bos, lo deh yang ngambil keputusan. Nah lama-lama ketika lagi capek si bosnya komplain, kok lo nggak pernah bisa ngambil keputusan? Lah lo nggak pernah, lo yang bikin kan, lo yang mengerdilkan gue gitu loh. Karena ya Iwet ya, pengalaman gue, bener kan teman-teman ya, ini biar berimbang aja, biar balance. Kadang-kadang hal itu terjadi. Again ya, ini pelajaran gue dari bekerja sebagai vendor dengan rupa-rupa klien. Gue tuh contohnya gitu ya, gue paling seneng bekerja dengan klien yang timnya itu a good decision maker tanpa chain of commands-nya ke atas. Contoh. Yang gue suka nih ya, nggak apa-apa gue sebut brand karena I'm very impressed. Avoskin itu kan kita pernah bahas ya. Iya. Mereka tuh rupanya memang di nature company-nya gitu. Lo tuh dibiasakan untuk sigap cepat mengambil keputusan tanpa perlu ke atas. Jadi timnya tuh relax banget, Wet. Karena at any given level mereka itu terbiasa mengambil keputusan, Wet. Terbiasa dan dibiasakan untuk mengambil keputusan. Jadi untuk ACC, untuk apa-apa tuh cepet banget, Wet. Beda, gue punya klien satu kali lagi, Bo, kelihatan ACC-nya dia itu harus ke atas karena chain of command-nya lama banget. Gitu loh. Sementara di era fast pace seperti sekarang, kan maunya semua serba cepet ya, Wet. Karena kalau lo keputusannya lama, beda sebulan, kontennya udah beda loh, Nek. Ya, setuju. Ketika keputusannya kalau lama banget diambil keputusan harus di atas, ketika keputusan dari atas udah diambil, yang di bawah menyampaikan ke gue, udah nggak relatable, udah lewat. Iya. Gitu. Jadi sok atuh kalau Anda adalah bos lagi mendengarkan siaran pagi kita, di nurture karyawannya, staffnya, hargai mereka, biasakan mereka untuk mengambil keputusan supaya lu juga nggak misuh-misuh. Pikir sendiri, lu nggak pernah mikir sih. Ya mungkin karena lu yang bikin. Kali. Ya. Gue cuman ini sih pagi ini juga, tapi jangan sampai obrolan kita ini dijadikan sebagai senjata oleh tim, karena kadang-kadang gini loh, Bo, orang tuh suka ngambil pembenaran. Itu kan juga sifat psikologis manusia ya. Mereka hanya mau membenarkan apa yang mereka mau dengar. Lalu kemudian ketika kita bicara seperti ini, lalu mereka tangkap dan mereka jadikan sebagai tamengnya. Tapi Pak, gitu. Bapak tuh nggak boleh loh ngomong di depan publik bla bla bla. Tadi ada satu komentar yang bilang gini, menurut gue bagus. Seharusnya dua pihak menempatkan dirinya masing-masing di pihak lawannya. Misalnya gini ya, bos juga harus mikirin di posisi sebagai anak buah tuh kayak apa sih. Begitu pula sebaliknya, si anak buah tuh juga harus mikir gitu, bahwa kalau gue jadi bos gue kayak apa ya, saling paham gitu, sehingga akhirnya kayaknya dia di pressure nih dari atas, sehingga akhirnya begini. Si bos juga jadi ngeliat dia gini, aduh jangan-jangan ini gue yang salah karena selama ini gue terlalu jagain dia, sehingga dia tidak bisa jadi bikin keputusan. Gitu, something like that. Karena menurut gue di dua-duanya itu punya challenge-nya masing-masing, dan dua pihak itu punya kesulitannya masing-masing yang memang butuh pemahaman dan pendalaman gitu. Kenapa ya dia kayak begini? Ember, itu tuh kita yang pernah kita bahas sih, Wet. Itu tuh empati. Lo bisa, lo bisa merasakan apa yang saya rasakan di sepatu saya, in my shoes, dan juga point of view. Makanya kita harus agile, jadi orang bisa pindah-pindah point of view. Dari point of view lo sebagai atasan melihat anak buah kayak mana nih? Iya. Terus katanya gini, tapi based on experience, makin gede perusahaan, makin lama mengambil keputusannya. Iya udahlah, makanya nggak usah kerja di perusahaan gede-gede lah, kita kerja di warung aja deh, say. Nggak gitu caranya, gila. Tapi iya sih, maksud gue apa yang lo bilang itu mungkin beda-beda ya culture company-nya. Karena ada beberapa juga perusahaan, terutama multinational company gitu ya, yang kadang-kadang harus approval-nya sampai ke regional.
Mm-mm. gitu kan. I don't know, Avoskin is local brand, no? Tekna. Kayak kayaknya. Karena kalau misalnya brandnya adalah brand internasional, dia nggak bisa cepet tuh. At least um, about 2 days, 3 days. Iya, terlepas dari chain of command dan situasi di kantor lu ya, yang saya highlight dan I'm very impressed about is the culture gitu. Dan kelihatan kan Iwet pembawaan diri orang-orang at any level timnya itu beda gitu. Rasa percaya dirinya ketika menghadapi situasi di lapangan tuh beda, Wet. Hmm, hmm, iya, 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 iya. Iya, iya. Iya, benar, 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 benar. Sama satu lagi memang harus dikomunikasikan sih segala sesuatu. Karena kalau misalnya ada yang lo suka, ada yang lo mau, ada yang lo tidak suka, ya siapa tahu juga mungkin atasan lo atau mungkin lo nya juga nggak paham. Mm-mm. Terus akhirnya ya kan nggak semua orang ya bisa membaca situasi dengan baik gitu. Akhirnya jatuhnya tantrum kan kalau lo merasa tidak dimengerti. Mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Gitu ya. Terus tapi ya anyway, gue tuh salut ya dengan ini kembali ke debat capres gitu ya. Gue salut Iweb. Kenapa? Kak, pamit ya, aku mau ke pantai. Kok random banget sih komentarnya? Enak Kan banget biasanya kan, loh. Kak pamit, aku berangkat kerja, Kak pamit, aku mulai kerja ya, gitu. Atau apa ini, Kak pamit ya, aku mau ke pantai. Wow. Oke, Sweet lanjut. loh. Iya, Sweet iya. loh. Hah? Pantai banget say. Lanjut. Mau berjemur. Nggak, gue kemarin ini gue tuh mendatangi sebuah event, terus gue berdiskusi sama teman gue. Eventnya untuk anak muda, tapi yang kondak itu orang tua. Tahu dari mana gue yang kondak orang tua? Karena isi acaranya itu orang tua gitu. Eventnya party, clubbing, nanu, tapi masih ada sambutan gitu. Terus gue ngobrol sama teman gue gini. Ya kalau event anak muda ada DJ-an gini sih nggak usah pakai sambutan-sambutan kali ya bro gitu. Terus komentar Terus, teman gue gini, ya susah Bo, orang-orang tua ini, dinosaurus ini, mereka taunya kalau bikin event begini gitu ya. Terus gue kepikiran gitu. Emang iya sih, betul. Tantangannya adalah untuk kita yang udah tua ini, kita tahu we have a certain way of doing things, dan itu dulu di masa kita berhasil. ya. Sekarang zaman udah berubah. Kita mau berubah, tapi anak-anak muda nggak berani untuk nyolek kita untuk berubah. Atau ketika kita dicolek untuk berubah, kitanya ogah berubah. Makanya gue bilang, gue tuh salut sama politikus-politikus yang gue lihat tuh yang lagi pada berkampanye. Karena menurut gue ya, the way mereka mengemas politik zaman sekarang itu tuh beda banget, very refreshing, and it is very, I understand it is very difficult pasti buat mereka untuk mengubah cara mereka menampilkan diri, berkomunikasi, pasti susah, dan pasti mereka melakukan itu karena disuruh kan, diajarin sama staff-staffnya yang muda. Makanya gue angkat topi, hebat loh. Lo udah tua, tapi mau merubah diri dan mendengarkan saran yang muda-muda. Lo hebat. Menurut gue, semua rata. Semua, lo hebat. Gitu, Web. Gue cuma Iya, pakai tangan. Hebat. iya. Gue ngangguk. Iya kan? I take note on that. Lo hebat. Lo hebat. No more kata sambutan. Lo hebat. Maksudnya gue. Iya. Sebenarnya bisa sih kalau masih pakai kata sambutan, tapi harus di scripting. Dan make sure durasinya hanya 2 menit. Dan pembawaan diri nih. Kalau di anak muda tuh, hi everyone, thank you. Selamat malam teman-teman. Enggak gitu. Pengen masuk ke anak muda mah enggak gitu. Joget-joget, pargoy. Iya, iya, iya. Sulit. Bosnya juga mungkin nggak mau kan. Ya, ya, ya. But I get it.
Iya, jangan lu yang kalau emang nggak mau, jangan lu pilih anak buah mana yang bisa representasi terhadap image yang tepat, dia yang maju dong. Iya, 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 iya. Iya, iya, welcoming speech-nya bisa di-create yang fresh kok, betul. Cuma I notice one thing lagi ya, satu lagi tuh. Kadang-kadang misalnya gini ya, tetap misalnya harus ada sambutan gitu, Dave. Misalnya yang harus ngasih tetap harus CEO gitu. You know what? Nggak banyak orang yang berani loh handle dan ngatur CEO. Masa? Susah banget, susah banget. Iya. Sehingga akhirnya jatuhnya gitu, udah terserah dia mau ngomong apa aja nggak apa-apa, bagus 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 bagus, aduh keren banget keren banget. People pleaser aja gitu ya. Iya iya, pokoknya beres ada selesai. Heeh, heeh. Ya udah deh, yang penting kejadian deh ya, udah deh. Mm-mm, mm-mm. Bener bener, iya 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 iya, susah sih memang, tapi ya itu namanya seni dalam bekerja ya, seni dalam meniti karir gitu ya. Betul. Iya, itu Ya, dia tuh Tayun. Kalau CEO-nya kaku kayak Kanebo gimana tuh? Nah, itu dia masih ada satu orang yang bisa megang dia untuk ngasih air sehingga si Kanebo agak lebih lunak. betul. Mm-mm. Mm-mm. Intinya sih, Sebagai anak muda gimana caranya bisa kerja sama gen dinosaurus? generasi dinosaurus. Mm-mm. Just be, kok gue yang jawab? Coba lu dulu, Wet. Enggak, lu aja dulu. Menurut gue ya, just be who you are. Be your authentic self. Tetapi, kan si gen dinosaurus ini pasti juga pengen ya berteman, bersahabat dengan Anda. Kalau anak-anak muda ini terlalu takut, terlalu sungkan, terlalu gimana-gimana, kayak menaruh gen dinosaurus ini on a pedestal. Aduh takut aduh nggak enak gitu. Akhirnya sinerginya nggak berasa, Bo. Jadi maksud gue, ya just be your authentic self gitu. Present yourself as you are, tapi tetap menjaga kaidah yang tepat gitu loh. Setuju nggak, Iwet? Kalau setuju gue. Kalau gue balik lagi ke rumus dasarnya Bapak public speaking tadi, ya. Orang tuh dasarnya adalah suka dapat acknowledgement, suka dihargai. Nomor satu adalah bermanis-manis di part itu. Ya, acknowledge them, terus kemudian tanya mereka, terus kemudian libatkan mereka, karena mereka paling sebel kalau nggak dilibatkan, dan mereka paling sebel kalau nggak ditanya, nggak dilibatkan lah, gitu ya. Terus kemudian, tapi lu juga harus berani untuk mengungkapkan inisiatif lo, ide lo, gitu, sehingga akan terbangun sebuah diskusi. Cuma yang kadang-kadang susah dari anak muda atau yang lebih muda lah gue bilang, nggak sabarannya. Ketika lo nggak sabar, so gini, aduh capek banget mesti diskusi sama dia, aduh capek banget gue mesti datang terus nanya, mesti memang take double effort untuk ketemu sama generasi yang lebih tua. Ember. Harus, itu udah hukum alam. Nggak bisa tuh, yang jarang sekali menemukan yang bisa langsung set tuh nggak bisa. Pasti lo butuh waktu untuk manasin dia dulu, untuk dia cair dulu, untuk dia nyaman sama lo, baru kemudian lo ngomong sama dia. Itu mas sebetulnya untuk bisa cair, untuk bisa nyaman, itu mas sebetulnya menurut aku taktik dan teknik bergaul ke semua sih. Gue tuh selalu mengibaratkan seperti kita bertamu ke rumah orang. Kan bayangkan rumah landed zaman dulu ya. Kan lo masuk ke rumah orang itu, lo masuk ke pintu, ke pagernya dulu. Lo ngobrol di teras. Makin akrab di teras, semakin kenal, lo masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu. Semakin akrab di ruang tamu, baru dibawa masuk ke meja makan atau living room. Stuff like that.
Iya, Sama, sebetulnya di usia manapun begitu kan. iya, Pergaulan kita kan seperti itu. Baru kenal ya obrolannya obrolan teras iya, gitu. iya, Ntar kalau udah iya, semakin akrab, masuk ke dalam ruang tamu. Ntar kalau iya. udah, jangan, nggak mungkin kan, lu baru kenal sama orang, ujuk-ujuk lu udah ngomongin obrolan yang hanya layak diperbincangkan di kasur. Kan itu nggak cakep ya. Iya. Nggak Nah, ada. itu yang gue bilang bahwa butuh waktu. Butuh waktu satu, lalu yang kedua memang nggak bisa dadakan semuanya. Mereka tuh bukan bukan kita yang terbiasa untuk belok kiri pakai Mio langsung belok. Hmm. Jadi memang lo kalau misalnya udah tahu nih bahwa lo akan butuh sesuatu gitu ya. Dari seminggu sebelum itu udah lo udah preambul, lo udah build supaya nanti ketika saatnya lo minta itu terjadi. Atau kalau misalnya memang lo sifatnya banyak di perusahaan lo atau dalam kehidupan lo yang sifatnya dadakan-dadakan, then you have to build the relationship dari day one lo masuk kantor. Iya. Supaya apa? Supaya ketika ada yang dadakan-dadakan, dia lo bisa gampang nyelip. Dan dia nggak tersinggung. Kecil. Gitu. Itu cakep ya analoginya ya. Katanya gini, kalau baru kenal langsung ngebungkus gimana? Itu udah beda tujuan, say. Iya, itu event namanya. Hah? Event. Bawa goodie bag. Babungkus ya, Ya. say. Sejam selesai pulang bawa goodie bag. Bahagia. Dah, gitu. Itu udah lama sih aku nggak event bawa goodie bag. Oh gitu. Nanti deh diajak ya. Hmm. Event-event yang goodie bagnya bagus-bagus ya. Iya, kamsahamnida. Iya, gitu sih menurut gua. Iya. Em, dan begitu pula sebaliknya loh. Tadi ada yang nanya kan gimana kalau misalnya kita ngadepin Gen Z yang gampang baper. Menurut gue sama. Ya tadi balik lagi soal kritik dan saran itu menurut gue. Hmm. Ya bisa jadi adalah satu jangan di ruang publik. Mungkin dia anaknya nggak bisa ditegur di ruang publik. Kalau misalnya memang harus evaluasinya dilakukan dalam sebuah meeting besar, maka sampaikan dengan nada, body language, dan bahasa yang tenang, santai gitu kan ya. Mm-mm. Iya. Terus kemudian nanti setelah, kalau misalnya memang anaknya ternyata sensitif banget gitu ya, setelah selesai, samperin terus tanya, sorry ya, tadi harus di raise isunya di public, di meeting. Hmm. Karena menurut aku supaya semua tahu sehingga tidak ada kesalahpahaman. Tapi balik lagi ya, Bo, memang extra effort. Iya, iya. Ya, Iya, iya. anything that is worth fighting for, you will make the effort to fight Iya. for it. Makanya memang jaga-jaga energi itu penting gitu. Karena begitu energi lo habis, lo nggak akan sanggup untuk ngelakuin extra effort tadi. Hmm. Susah itu, susah. Ketika energi lo udah habis, maka ya udah begitu lo marah, pam, lewat pergi selesai. Hmm. Tapi ini juga diskusi yang menarik ya, bahwa generasi sekarang itu kan banyak tuh kontennya juga di TikTok. Generasi sekarang itu kenapa sih dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental? Emang situasi kehidupannya udah berbeda, Beb. Iya, iya, Ya kan? Situasi kehidupannya udah berbeda dibandingkan kita. Ini kesian banget, Bo. Panggil saja aku nama akunnya. Kak, bos aku bikin geng sama staff di bagian aku. Terus aku nggak diajak. What do you think? Maaf ya, gua aku kasih tahu ketawa. ya. Maaf banget. Gini, biarin aja. Bos, kamu bikin geng sama staff di bagian kamu nggak diajak. Elegan aja, jangan merajuk seperti anak kecil. Kamu tetap lakukan apa yang menjadi kewajiban kamu. Do not sulk in the corner. Sulk itu tuh langsung lu tuh rundung gitu. Jangan, elegan aja. Tetap lakukan bagian kamu dengan baik ya. Dan lu juga tetap menegur sapa mereka. Jadi pribadi yang menyenangkan. Mereka yang akan lihat dan rasa rugi sendiri, kok bisa sih dia nggak diajak gitu loh. Itu tuh triknya gue. Iya, iya, iya. Iya, aduh capek juga ya. Ternyata ya memang organisasi itu berat ya menurut gue ya. Iya, gue mah Itu paling tuh- sering. Gue mah paling sering digituin, lingkungan gue pada gang up, gue nggak diajak. Dan gue tuh, gue lagi. Lo nggak ajak gue, yang rugi lo bukan gue.
Leo, lo tahu dong. I held my head up high. Iya sih. Oh ini emang melo nih orangnya nih kayaknya nih. Kenapa? Ya dia bilang makasih Kak Dev udah nguatin nangis emotikonnya. Jangan nangis. Kamu nangis malah kamu semakin diinjak sama orang. Kita harus Iya. kuat. Iya. Kita harus buat Ibu Kartini bangga. Iya, Nyonya Menir lah, karena dia berdiri semenjak tahun 1925. Biar nggak. Ketukan ada yang bilang gini, kalau gue digituin update status sampai yang baca sampai dibaca yang bersangkutan, ih najong, gue mah enggak. Gue akan lanjutkan kehidupan gue apa adanya. Update status, gila, no, itu sama kayak ngemis. No way, Jose. Iya, itu juga gue itu tuh bener-bener gue jaga banget untuk nggak sama sekali ngupload perasaan, maksud gue kekesalan gue, emosi gue, you know, those kind of things on my social media. Gue enggak. Nggak, gue nggak sama sekali. No, Enggak gue. nggak bisa. Sampai kadang-kadang tuh orang suka, iya bahkan gue pernah bilang kan, sampai keluarga gue aja mikir bahwa gue tuh selalu baik-baik aja. Iya. Sementara gue suka gini, waduh, gila ya, sampai segitunya. Jadi memang ya, oh I would never sih, gue nggak akan pernah sekalipun mengekspresikan kegalauan gue di sosial media, never. Gue tuh pokoknya ya harus elegan lah. Terakhir ya Iwet ya, ini profesional ya. Gue tuh diminta keluar dari grup WhatsApp oleh sang pemilik perusahaan. Gue gini, oh ya sure. Gue nggak pakai nunggu dia keluarin gue. Tutup telepon, gue keluarin diri gue. Kenapa? I save myself. Kenapa? Ya nggak tahu ya, politik kantor lah, apalah dengan alasan, ya kan lu udah nggak aktif di grup WhatsApp. Ya udah gue keluar sendiri aja. Dan gue tuh nggak masalah. Iya kan, maksudnya they would rather to have a group discussion without me in the office, in that circle, ya nggak apa-apa gue. Iya. Gue lagi. Iya, tapi iya ya, itu juga hal-hal yang menurut gue memang iya, gue paham sih tapi. Iya betul, nggak usah tanya kenapa, nggak usah. Iya, Jalan setuju. aja lenggang kangkung, Beb, lanjutkan hidup lo. Iya, gue setuju sih. Itu bukan hal-hal yang perlu kita sampai masukkan ke dalam hati kita gitu ya. Masalah kayak tiba-tiba ada announcement gitu. Maaf ya, grup ini akan digunakan untuk diskusi yang lain. Jadi untuk yang tidak terlibat, aku remove ya, misalnya gitu ya. Ya udah, kalau misalnya memang itu yang terjadi, then be it. Oke, thank you ya, selesai. Karena prinsip aku ya teman-teman ya, ini dalam pekerjaan atau dalam kehidupan pertemanan gitu ya. Kalau lu sebegitu, kalau barang bagus pasti dicari orang. Udah itu aja. Barang bagus pasti dicari orang. Titik. Iya. Udah 8:03. Oke, kita udahan. Terima kasih banyak. Ada yang bilang tadi, jangan diingetin soal jam, katanya gitu. Kita pamit ya guys. Terima kasih banyak hari ini. FYI sekalian pengumuman sama minta izin ya. Besok kan Kamis kita nggak bisa siaran. Kenapa? Lah kan kita meeting jam 9 pagi Iwet. Gue kemarin meeting di BSD jam 9, jam 8 gue udah ready. Begitu jam 8 tutup gue pergi. Ya kan gue harus mandi, harus make upan. Abis itu gue nge-MC. Iya mandinya berarti jam 5. Bah! Kan pengantin mandi jam 5. Ya ayo dong, ayo bisa yuk bisa ya. Jadi besok jam 7 lu udah rapi. Kita siaran, jam 8 tutup, kita jalan. Jam 9 kita nyampe meeting. Oh, jadi besok siaran nih, Say. Siaran, ayo pakai baju bagus besok siarannya ya. Ya ampun, nih. Ayo, bisa ya guys ya besok. Jadi kita siarannya pagi udah pakai baju karena kita jam 9 besok meeting. Ya Allah, lu mah abis meeting ya lu lanjut ke kantor. Gue tuh ngelenong loh, Bo, di JCC. Nggak apa-apa, bener di JCC lu ngelenong kerja, kita sama-sama kerja. Ya.
Yuk, bisa ya. Yuk, yuk, Bisa yuk. ya. Yuk. Yuk, Ya. yuk. Heeh. Yuk. Dadah. Berat hidup ya, say. Dah. Yuk.